menerima itu sapi. Di sana mas sandra sapi. Yang sapi ini kan dia lengkap pandai. Unanan atau yang terima ini. Karena sendiri terima jadi alina mengongkos sih. Mengongkos ini berarti yang sapi ini bisa diambil hasilnya. Kalau misalnya tadi kalau sapi kurang, atau misalnya sapi bisa diambil hasilnya dalam bentuk manfaat, misalnya dipakai untuk menggarap sawah. Baru riwayat ada kali tadi yang pakai makanan itu di rumah ada kali kita citi bawah wah bagaimana tersimulah citi itu apa jauh emang problem agompe kita suka citi itu kurang yang seperti itu. Nah, itu menurut pendapat yang kita baca di sini ya. Kesimpulan memang berbeda, tapi yang kosongnya di barang yang yang digadaikan itu kalau seandainya ada ongkosnya itu dibebankan kepada pemilik barang. Nah ini mau atau mau pemilik kota, makanya yang pasang lagi di sana, di sana, gandungi, baca sedikit misalnya di mana sana ini mengkosongi, munara garum. Kok itu lebih baik, baca pasang lagi pak. Berarti kalau tutulina, kayak begitu. Ini mau masalahnya apa benar? Penjelasan kamu. Termasuk penjagaannya, perawatannya itu yang menanggung adalah pemiliknya. Nah itu nama tadi ini menurut kuliah kota pak. Ini caranya dia pemiliknya mengenai tanggungi biaya perawatannya yang baru di yang pasang lagi. Nah yang minum pasang lagi nasabah dia butuh. Nah ya mau masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan pengajian kita. Materi kita pada kesempatan ini adalah terkait dengan masalah rahan atau biasa juga disebut dengan gadai. Ya, kita sedikit akan bicara mengenai masalah gadai atau penggadaian. Ya, gadai atau penggadaian dalam bahasa fikih itu disebut dengan rahmu. Ya, yang berarti secara bahasa adalah ya ketetapan. Ya, ketetapan. Sedangkan menurut pengertiannya secara agama atau secara fikih, kata guru kita adalah menjadikan zat suatu barang itu ya
yang memiliki nilai menurut agama ya sebagai wasiqah atau sebagai konsep persetujuan adanya ketabiutan. Jadi maksudnya seperti yang kita pahami bersama bahwa ketika ada satu barang yang digadaikan, itu berarti kan terjadi hutang piutang di balik itu. Ya. Satu menerima barang, satunya menerima uang. Ya. Barang ini tentu saja bukan untuk dimiliki, karena kalau barangnya untuk dimiliki berarti itu jual beli. Tapi barang itu hanya sebatas pemanfaatan saja. Jadi misalnya ada orang yang gadaikan misalnya kebunnya. Jadi kebun itu ketika dia terima bukan berarti miliknya, tetapi haknya di situ hanya sebatas yang memanfaatkan kebun itu. Misalnya kewasirina berarti ada namanya. Ya, misalnya kebun itu ada misalnya, jadi sejak terjadi kesepakatan gadai, maka kapan pisang itu misalnya berbuah atau masak, maka yang berhak mengambil adalah yang menerima gadai, bukan lagi pemilik kebun. Karena barang yang digadai itu artinya secara sukarela memberikan hak kepada penerima gadai untuk memanfaatkan hasil daripada gadai itu sendiri. Ya, sama misalnya juga dengan sawah. Jadi kalau sawahnya digadaikan, ya, kalau seandainya yang menerima gadai itu dia menggarap sawah itu berarti dia yang ambil hasilnya. Ya. Aku tanya di maka depannya benar kok dia kena jalan ya jalungi. Dia kena jalan jalan berarti mampu ambil dia kuasai dalam. Maka dia itu lembaga mengaku maka dia itu lembaga. Tergantung ini ada maka dia rugi jalan. Najamai dan kewasirina selama masa gadai berarti ada mari wasirina. Maksudnya bagaimana kalau seandainya dia kasih juga orang untuk dikerja, misalnya nalingi bagi kubana, maka dia itu macam makan, kegalu orang warga sebenarnya, bukan tadi. Ini nak jawab itu lebih, apalagi di mana pasir kalau dibuka apa bisa. Maka bagi siapa ya sesuai dengan kesepakatan. Maka dari itu nama cekunanan, dia nama cekunanan, nasabah dia ini hatta aku di wasirena yang mengagetkan itu dikelola. Jadi kalau misalnya ada tanah yang digadaikan, kita tanami misalnya jagung, kita yang ambil, atau misalnya kita kasih orang untuk dikelola tanah itu dan menghasilkan, maka kita bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Gitu. Daripada membawa di kosong dan lebih baik dimanfaatkan, bisa seperti itu. Ya. Acuan waktu Al-Qur'an maka dapat dia orang yang misalnya mari galungin
jadi gadai di atas gadai. Jadi misalnya itu sawah yang saya punya sekarang, sawah gadainya beliau ini, tapi saya mau juga gadaikan, bisa kan digadai juga? Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini sawah bukan milik saya. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang bukan punyanya. Ya, gitu. Ya, ya memang materi belok apa Pak Jamani bisa. Apakah nanti bagi sekian itu tidak ada masalah. Tapi kalau saya menyewa satu barang lalu saya juga sewakan, itu ya gadai maksudnya tadi itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, karena itu akan sangat panjang ceritanya. Karena kita hanya punya hak untuk mengambil manfaat daripada barang itu. Jadi kalau kita gadaikan, seakan-akan kita menggadaikan punya kita, padahal gadai guna buat barang. Ya, jadi ini kan bisa. Maka dia bukan jadi selama 5 tahun. Bukti kita bisa kalau menggadaikan ini selama 3 tahun. Jadi mari kita mau digadaikan asal tadi guna kan. Ya, Tobi istilahnya punya orang yang kita gadai. Ya. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, gadai menggadai ini boleh. Ya, menggadai ini boleh. Ya, tentu ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Fa in kuntum ala safarin," apa itu? "Walam tajidu katiban farihanun maqbudah." Ya, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa yattaqillaha rabbah. Jadi ini dasar pembolehan gadai di dalam Al-Quran. Ya, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa yattaqillaha rabbah. Wala taktumu syahada wa ma yaktumha fa innahu asimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Ya, jadi itu dasarnya bagaimana bolehnya menggadaikan di dalam agama ini. Bagaimana dengan hadisnya Nabi? Ya, jadi Nabi juga di dalam sejarah hidupnya itu pernah juga menggadai. Jadi Nabi tak sendiri pernah menggadai, ya, agak bicara menggadai. Ya, Mas Sandra. Jadi orang minta pernah Mas Sandra agar sedang baju besinya, ya, disebut dengan darah, ya, atau dirah. Jadi Nabi itu pernah menggadaikan baju besi, ya, baju besi yang dipakai biasa orang kalau berperang, kan dulu begitu. Ya, dulu orang kalau mau pergi berperang pakai baju besi. Ya, tentu kan siapa tahu akan naik mana ya, naik lantang. Tapi memang baju besi yang dipakai sampai juga dia bertopeng, mengarung kita kan. Nah itu mana Nabi itu menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Jadi tadinya sebenarnya bukan sahabatnya yang menerima gadainya itu, tapi orang Yahudi. Ya, nah ini juga menunjukkan bahwa transaksi jual beli tentang muamalah dengan orang-orang Yahudi itu boleh. Ya, ini kan bisa kepadangkan posna di sana. Tadi sudah pada di Maluku kami rata-rata kita itu posna misalnya Cina. Nah, kebetulan Cinanya non Muslim. Bisa kan? Bisa saja kalau dalam persoalan jual beli muamalah tidak masalah. Ya. Jadi Nabi itu pernah menggadaikan baju besinya. Ya. Jadi itu apa namanya? Dasarnya, ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis.
terkait pembolehan menggadaikan barang. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, tentu menggadaikan itu ada syarat-syaratnya. Ya, apa syarat-syaratnya sehingga penggadaian itu dibolehkan? Ya, Pak Jaka berkata, makanya saya menggadaikan anuku baronco misalnya, makanan yang mau digadaikan, saya menggadaikan baronco, bolehkah digadaikan makanan seperti itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti bisa diambil manfaatnya itu baronco kalau dimakan, capu itu. Ya kan? Mencampuri anunya, jadi barang yang habis, yang ludas itu tidak boleh digadaikan. Maka kalau gadaikan ini akan khusus di bandar-bandarku, padahal di bandar-bandar yang digadaikan Pak, itu ada yang mau bandar-bandar ini dari dunia ini, ya, di tempat bukan. Ya, ayo lagi mau pergi ke dunia campur, ya makin di baru juga, itu di baru anu digadai Pak, makin lebih terima Malaysia. Makanya diberi manfaatnya saja barang gadai itu yang bisa kita ambil, tanpa merusak atau menghabisi barang itu sendiri. Di bandar-bandar ya boleh balai manfaatnya dicampuri. Berarti tidak cocok. Kita baca dulu. Maka di urutan kue yustaratu li sihhati 'aqdir rahmi asyurut al-atiyah. Kasar. Ya. Yang pertama, ya, yang melakukan gadai itu adalah orang yang berakal. Ya, orang yang berakal. Yang kedua harus balik. Apakah orang yang menggadai itu harus muslim? Itu jadi dia tadi syarat maka dia nawding masandra tauhid dari muslim itu tidak menjadi syarat. Yang penting dia berakal, dia balik, itu sudah memenuhi syarat. Selain daripada itu kata guru kita, antakuna ilmu makuna mewujuda waktal abdi, ya. Dan yang ketiga adalah barang yang digadaikan itu memang harus ada ketika melakukan transaksi gadai. Ya, kapan kata masalah rasanya ini? Tiga orang masalah, jadi kata, wah ini cocok. Ya, tidak boleh. Jadi syarat yang ketiga sahnya penggadaian adalah memang barangnya harus memang ada, harus wujud ketika kita melakukan transaksi gadai. Ya. Lalu kemudian yang keempat, an yaqbidaha al-mu'tahid aw wakil. Ya, harus diterima oleh orang yang menerima gadai itu atau wakilnya. Ya. Jadi ketika terjadi gadai, maka barang itu diterima oleh murtahin. Murtahin itu artinya yang menerima gadai. Yang menggadai namanya rahim. Ya, ar-rahim wal murtahin. Jadi ar-rahim yang pemilik barang, murtahin yang menerima barang itu sendiri disebut marhum. Ya, itu istilah. Ya. Jadi kalau terjadi transaksi gadai, maka barang yang digadaikan itu diterima oleh yang membayar itu.
Maka disebutkan bagaimana pemanfaatan, ya, pemanfaatan daripada barang gadai, ya. Jadi pertama, Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada gadai itu sebenarnya adalah sebagai jaminan atas uang yang diberikan kepada orang. Ya misalnya ini tunagagung, perhatikan menilai seakan-akan itu garuda menjadi jaminan ini bagi saya, karena saya telah memberikan sejumlah uang, ya. Walaisal maksud minhu al-istithnaru warribuhu, ya. Jadi sebenarnya bukan tujuannya adalah untuk menginvestasi atau mencari keuntungan, bukan, ya. Bukan tujuannya sebenarnya rahan itu adalah untuk investasi, tadinya sebenarnya, tapi semata-mata hanya sebagai jaminan akan sejumlah uang yang diberikan kepada pemilik barang itu, ya. Memang ada pendapat begini, biasa kita dengar bahwa kalau barang itu tadi dijadikan sebagai jaminan atas uang yang diberikan kepada pemilik barang itu artinya katanya tidak boleh mengambil manfaat dari barang itu sendiri. Nah, yang biasa ketika yang ketiga, maka katanya ada pendapat bahwa barang itu tidak boleh diambil manfaatnya. Ya, kalau kita mengacu tadi pada barang itu sebagai jaminan, ya. Jadi misalnya dipasang lagi galungi, ya, kalau galungi semata-mata menjadi jaminan katanya tidak boleh mengambil manfaat dari sawah itu. Jadi katanya kalau dia garap, kalau dia ambil hasilnya berarti mengambil manfaat. Nah, ada pendapat mengatakan itu riba katanya, ya, karena itu masuk dalam kategori pinjaman yang menghasilkan manfaat, ya, berdasar pada kaidah kullu qarbin jarra naf'an fa huwa riba. Nah, ini pendapat. Jadi kami mau pendapat berbeda. Yang barang kita dimain kalau diposisikan sebagai sebagai jaminan, maka tidak boleh ada manfaat diambil dari jaminan itu, kecuali katanya kalau jaminan itu dalam bentuk misalnya binatang, orang misalnya kuda, ya, bisa diambil manfaatnya kuda itu misalnya dengan ditunggangi, ya. Itu menurut pendapat
salah satu pendapat yang kita baca di dalam buku atau kitab yang kita baca. Ya. Jadi seperti itu. Tetapi lagi-lagi ya labanu ad-durri yuhlabu binafaqatihi idza kana mawqunan wallahu yuhlabu binafaqatihi idza kana mawqunan. Pada ini misalnya ada sana apa misalnya sapi ya, bisa diambil manfaatnya kalau sapi. Kalau misalnya kalau sapinya sapi perah bisa diambil susunya, karena katanya pasti sapi itu juga dinafkahi oleh orang yang menerima itu sapi. Di sana Mas Sandra sapi, yang sapi ini kan lengkap pandai, punana atau yang terima. Alasan yang terima jadi alina mengongkos ini berarti yang sapi ini bisa diambil hasilnya. Kalau misalnya tadi kalau sapi perah atau misalnya sapi bisa diambil hasilnya dalam bentuk manfaat, misalnya dipakai untuk menggarap sawah. Baru riwayat mana kali tadi yang pakai makanan itu di rumah ada kali kita citi bawah wah bagaimana tasmula citi itu apa jauh emang problem agungke kita suka citi itu kurang yang seperti itu. Nah, itu menurut pendapat yang kita baca di sini ya. Tapi sebenarnya apa namanya sebagian ulama juga tetap membolehkan mengambil manfaat ya pada negeri yang kita sebutkan di awal, bahwa misalnya kalau itu sawah berarti kalau dia garap ya berarti dia bisa mengambil hasilnya. Kenapa? Karena pasti kalau dia garap mengeluarkan juga ongkos. Tidak mungkin tanpa langsung lawan agak sudah jadi hasilnya pasti kan mengongkos dalam hidupin nata lagi sih man aku sih agak dulu sama sih man keseluruh sih berarti itu garap itu pasti usulnya berarti dia bisa mengambil hasilnya begitu. Jadi intinya rahan itu adalah mengambil manfaat dari barang yang diterima itu tadi ya. Nah, makanya di sini guru kita ya mu'natul rahmi wa manatu mu'natul rahmi wa ujratu hifdhihi wa ujratu raddihi ala malihi wa manatul rahmi lirrahimi wa namahu yadkhulu fil rahmi wa yakunu rahnan ma'al asli wa yadkhulu fihi al-walad wa as-suq wa thamaratu wal laban ya. وقال الشافعي لا يدخل شيء من ذلك في الرهن وقال مالك لا يدخل الا الولد واذا انفق المجتهد على الرهن باذن الحاكم مع غيبه الراهن وامتنانه كان دينا للمنفق على الراهن. الرهن امانه والرهن امانه بيد المجتهد لا يضمن الا التعدي اذا احدث الشافعي. Intinya kasih pendapat memang ada yang kosongnya barang yang di apa namanya yang digadaikan itu kalau seandainya ada ongkosnya itu dibebankan kepada pemilik barang. Nah ini mau atau mau itu digabungkan makanya yang pasang lagi di sana, agak sana, gandungi
Baca sedikit kumisan itu di mana sana ini mengkosongi munara garu. Kau itu lebih baik baca imam pesantren pak. Berarti kalau tutulina, kalau begitu. Ini mau masalahnya apa benar? Penjelasan kamu, ya. Termasuk penjagaannya, perawatannya itu yang menanggung adalah pemiliknya. Nah itu nama mata ini kalau gue di kampota pak, itu di caranya dia pemiliknya orang tanggungi biaya perawatannya yang orang di yang pasantrennya. Ya bina pasangkan ini sahabatnya butuh, ya orang masalah. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak mesti begitu. Tapi intinya adalah barang yang diterima itu memang bukan miliknya, tapi ketika dia membiayai barang itu lalu kemudian menghasilkan, maka dia yang berhak mengambil hasil dari barang-barang. Ya. Maka urahnya hantar mencintai. Jadi intinya adalah barangnya yang digadaikan itu tetap dibawa kekuasaannya yang menerima selama uangnya tidak dikembalikan. Misalnya dari Garuna alena beliau, saya ngambil, berarti itu barang tetap pada saya selama uang yang diambil oleh beliau belum dikembalikan ke saya. Jadi bagaimana kalau seandainya ya uang yang dibayarkan itu tadi si penerima uang itu dia dapat disuruhi. Misalnya contoh saya, wali berapa ya? Saya kasih uang misalnya 50 juta, ya perjanjian dapat kembali. Ragu waktu dia oleh polisi, ada kemampuan, maka diminta jika aja ada dari mana ada yang mintain, kharaja rahim an milkihi wasnaula alaihi mutahiru, bautalahu Islam wanahanmu. Jadi riolo tradisinya arahnya riolo, ya tradisinya arahnya riolo dan ini dibatalkan oleh Islam. Riolo tahu mau pasang lain. Naraki betul na wajah na palisur kini dari lain, tapi dia oleh palisui, itu menjadi barang itu menjadi miliknya orang yang menerima tadi. Tapi ini dibatalkan oleh Islam. Tapi tampaknya ia menguasai kejadian apa berarti? Ya. Ini tampak yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Maka ada wapasan lagi dulu 2 tahun yang tadi. Naraku betul dong palisu lagi kita. Dan dia mulai palisu. Berarti lalu itu belum deh. Ia kan patut kejadian. Ada soalnya. Ada sebagian begitu dan ini tradisi orang Arab dahulu yang sesungguhnya setelah Islam datang dibatalkan. Jadi biasanya orang yang dulu pengapasan lain cara kebetulan di bagi sungai tidak ada di bagi sungai berarti apa itu malah bawang. Tapi Islam itu membatalkan kebiasaan sehingga kemudian wamata ya kapan sampai waktunya perjanjian mengembalikan uang itu, maka si penggadai itu wajib menutupi uang yang telah dia dia ambil. Wa in tanaa
min wafaihi ya modena mero modi jadi dena mero sama dia kebina ya rero ni jadi kebina tapi betul mero magani walam yakun udhina lahu bi bai'ir rahmi ya ajbaru hakim ala wafaihi au bai'ir rahmi. Kalau seandainya sampai waktunya mengembalikan uang dan pemilik barang itu tidak mau mengembalikan uangnya, mungkin karena dia belum ada uang atau sengaja memang dia tidak mau, ya apa yang terjadi, maka barang itu bisa dijual. Siapa yang menjual? Dalam hal ini adalah yang punya otoritas. Jadi misalnya pemerintah yang bisa mengintervensi. Maka jadi dia lupa disuruhkan itu yang kesana pada nama dia di sana. Namun buah-buah orang buat. Jadi pemerintah itu bisa mengintervensi. Kalau begitu, jual itu samanya. Apa? Ya, jual samanya. Maka dia buat sharing tagalo, maka kalau jual kita tanya hari tanah punah, tanya punah, masalah ada yang disuruh kayak gitu. Jadi pemerintah katanya punya hak untuk memaksa si pemilik itu untuk membayar hutangnya atau memaksa untuk menjual barang gadanya supaya nanti bisa dipakai menutupi hutangnya. Apa ibadah? Ya, maka dia dari itu baru kau ini, maka dia berutak. Kau angkat bina, misalnya 60 juta lina euro galunge, dari 50 juta biasa diada, berarti ada di 10 juta, ada di 50 juta. Begitu. Nah, sekarang yang terakhir. Bagaimana kalau seandainya dia menerapkan bentuk perjanjian ini, tanpa ada yang mengundur, kayak cauna di Sumatera Utara, maka dia berutak. Wa mata raja rahmu ila rahili bi ikhtiyar murtahid batal rahmu. Maka ini nareku misalnya yang katanya ada sana galungnya itu maka datang ni galuta padahal dia pergi neraka itu naro ya itu otomatis pegadaiannya batal. Kalau begitu kembali ke rumah. Jadi intinya mesti dipanasai ya dalam transaksi itu. Maka ada 2 tahun ya, tapi boleh magana kita bisa batalkan atau saya batalkan. Ya oke, cocok pada tuan gitu. Pak boleh ada perjanjian baru mengantar maka itu salah satu. Jadi intinya seakan-akan guru kita di sini mengatakan masa kada itu sebaiknya disepakati bahwa ini gadainya berapa tahun, misalnya 2 tahun. Tapi boleh ada juga nanti kesepakatan di balik itu, makanya banyak saja di masalah mungkin tanpa batalkan. Maka dapat tempatkan kita mungkin tanpa batalkan kita paling kali atau palisuki agar tasanan galuta atau pembutuhkan kui. Cuma perlu ditekankan kue pada kamar ini yang misalnya yang galunge protoni yang kosoki si mani napelo isaki apa karena tu ibu ya roda mali galungku tangan dia luta tapi balik dia bisa kira
pamanganta mapagi-wagi to. Mapagi-wagi to kan itu. Mabede ganti no kalau sampai ganti di pagi itu meter masaki. Utapa dia nama ganti dia tu asena itu harus memang banyak hitam di atas putih. Ya Pak Tanaga Pak ya. Jadi ini pengantar Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya pertama barang yang bisa digadaikan itu adalah barang yang tidak habis, yang tidak rusak, ya, atau tidak hancur seperti barang yang bisa dimakan atau tidak bisa digadaikan. Tapi selain itu insya Allah bisa selama barangnya itu memang istilahnya tidak diharamkan saja oleh agama. Ya, jadi misalnya kalau ada barang ya tapi itu diharamkan saja oleh agama itu juga tidak bisa. Ya banyak gadai ya termasuk barang-barang berharga ya properti yang kira-kira istilahnya tidak rusak ya, dan bisa diambil manfaatnya kalau ada seperti itu. Ya, kalau tidak bisa diambil manfaatnya berarti kan kita lupa sebagai jaminan pada pendapat pertama tadi. Jadi insya Allah melalui saudara nanti kita akan masuk ke persoalan musyawarah. Jadi masalah menggarap tanah. Kita tahu pasti galunda kawin aja aman, ya kan? Dari galunda kawin aja aman. Agak dia kok ada di kampung negara, ada kami tahu itu namanya musyawarah. Nanti ada hukum-hukumnya. Bagaimana penjelasannya nanti kita akan bahas pada pertemuan kita berikutnya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.